Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Vera Novita. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian semua buat mengikuti perjalanan besar penyebaran peradaban Islam dari awal munculnya di Jazirah Arab, lalu menyebar ke Asia, Afrika, Eropa, Amerika, sampai Australia dan wilayah Pasifik. Kita bakal bahas bukan cuma tempatnya, tetapi juga alur waktunya, dinasti yang berperan, tokoh-tokoh penting, dan kenapa Islam bisa sampai ke seluruh dunia. Kita mulai dari sumbernya terlebih dahulu. Islam lahir di Asia, tepatnya di Mekah pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Awalnya dakwah berlangsung di Mekah, lalu karena tekanan Quraisy, umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini penting, bukan cuma secara agama, tetapi juga politik. Karena di Madinah, Islam pertama kali berdiri sebagai masyarakat dan negara. Pada era Rasulullah di tahun 610 sampai 632 Masehi, terdapat penyatuan suku Arab di bawah satu akidah, pembebasan Mekah pada tahun 630 Masehi, dan Islam mulai dikenal pedagang ke Yaman, Oman, dan daerah Teluk. Ruang lingkup Islam waktu itu masih di Jazirah Arab, tetapi landasan politiknya sudah mulai terbentuk. Lalu, pada era Khulafaur Rasyidin, pada tahun 632 sampai 661 Masehi, terdapat 4 tokoh. Yang pertama, Abu Bakar. Pencapaiannya yaitu menumpas kemurtadan, stabilisasi internal. Lalu, yang kedua ada Umar. Pencapaiannya yaitu ekspansi terbesar di Irak, Persia, Syam, Palestina, dan Mesir. Lalu yang ketiga adalah Utsman. Pencapaiannya yaitu Mushaf Utsmani dan ekspansi laut. Nah, lalu yang keempat ada Ali. Pusat pemerintahan pindah ke Kufah dan terdapat konflik internal. Wilayah yang ditaklukkan di era ini masih di Asia dan Afrika Utara, seperti Irak, khususnya Kufah dan Basrah, Iran dan Persia, khususnya di Qadisiyah dan Nahawan. Yang ketiga adalah Suriah, Yordania, Palestina, dan juga sebagian Mesir, khususnya di gerbang Afrika. Jadi di fase ini Islam menjadi kekuatan politik internasional, bukan hanya agama lokal. Selanjutnya adalah era dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus. Ketika Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah, pusat pemerintahan pindah ke Damaskus di Suriah. Ini membuat Islam makin dekat dengan jalur perdagangan Mediterania dan jalur laut internasional. Nah, ekspansi Umayyah di Asia terdapat beberapa wilayah. Yang pertama, wilayah Sind di Pakistan pada tahun 711. Tokohnya yaitu Muhammad bin Qasim dengan cara penaklukan. Wilayah yang kedua yaitu India Barat pada tahun 711 sampai 800. Tokohnya yaitu Gubernur Umayyah dengan cara militer. Lalu yang ketiga ada di Asia Tengah, khususnya di Uzbekistan dan Turkmenistan pada tahun 700 sampai 750. Tokohnya yaitu Qutaibah bin Muslim dengan cara militer dan dakwah. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Kaukasus. Contohnya khususnya di Armenia dan Azerbaijan pada masa Al-Walid dan Umar II. Era ini penting karena Islam pertama kali keluar dari Jazirah Arab menuju anak benua India dan Asia Tengah. Selanjutnya yaitu era dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 yang berpusat di Baghdad. Ketika pusat kekuasaan pindah ke Baghdad, ekspansi militer melambat, tetapi penyebaran Islam justru semakin luas lewat perdagangan dan dakwah. Peran utama Abbasiyah, yang pertama, Baghdad menjadi pusat ilmu dunia, House of Wisdom. Jalur dagang Samudra Hindia terhubung
Arab, Gujarat, dan Nusantara. Perdagangan Muslim jadi agen penyebaran ke China dan Asia Tenggara. Masuk ke Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, dan Filipina Selatan. Pada abad ke-13 di Samudra Pasai atau Aceh, pada abad ke-15 di Malaka menjadi pusat Islam, dan pada abad ke-16 Demak dan Kesultanan Melayu Nusantara berkembang. Berbeda dari India, Islam di Asia Tenggara datang bukan lewat perang, tetapi lewat perdagangan, perkawinan, ulama, dan sufi. Nah, setelah tadi kita membahas benua Asia, selanjutnya kita pindah ke benua Afrika. Penyebaran Islam ke Afrika dimulai saat Islam menguasai Mesir pada tahun 640 Masehi, lalu menyebar ke Afrika Utara dan Afrika Barat. Afrika Utara, Umar bin Khattab menaklukkan Mesir pada tahun 640. Lalu Musa bin Nusair menyatukan Maghrib pada tahun 710 sampai 720. Negara-negaranya yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Selanjutnya yaitu Afrika Barat. Nah, di Afrika Barat ini masuknya bukan lewat penaklukan, tetapi melalui perdagangan garam emas, ulama dan sufi, serta pusat ilmu Timbuktu. Tokoh pentingnya yaitu Mansa Musa abad 14, yaitu haji spektakuler yang menegaskan Islam sebagai agama di kerajaan Mali. Afrika Barat ini wilayahnya yaitu Mali, Ghana, dan Songhai. Selanjutnya yaitu Afrika Timur melalui jalur Samudra Hindia, pedagang Arab, Swahili, dan Hadramaut. Afrika adalah benua yang menunjukkan bahwa perdagangan bisa sama kuatnya dengan perang dalam menyebarkan agama. Oh iya, di Afrika Timur ini wilayahnya yaitu Somalia, Kenya, dan Tanzania. Nah, setelah tadi kita membahas benua Afrika, selanjutnya kita membahas peradaban Islam di Eropa. Nah, peradaban Islam di Eropa ini terdapat dua gelombang. Yang gelombang pertama yaitu Umayyah Andalus pada tahun 711 sampai 1492. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Maroko ke Spanyol pada tahun 711. Lalu lahirlah peradaban Al-Andalus di Cordoba dan Granada, dan runtuh saat Reconquista pada tahun 1492. Lalu yang gelombang duanya itu Ottoman pada tahun 1300 sampai 1924, menguasai Balkan, Albania, Kosovo, Bosnia, dan Bulgaria. Puncaknya penaklukan Konstantinopel 1453 oleh Mehmed II. Eropa punya dua tradisi Islam, Andalus di barat dan Ottoman di timur. Setelah kita membahas benua Eropa tadi, mari kita membahas benua Amerika. Nah, tahap penyebaran di benua Amerika ini melalui yang pertama, budak muslim Afrika pada abad 16 sampai abad 19 di Amerika Serikat, Karibia, dan Brazil. Lalu yang kedua itu imigrasi Arab dan Turki pada abad ke-19 sampai 20. Lalu yang ketiga melalui komunitas modern di masjid besar di Amerika Serikat dan Kanada. Masjid pertamanya itu North Dakota pada tahun 1913. Setelah kita membahas Amerika, mari kita membahas benua Australia dan Pasifik. Tahap penyebaran Islam di benua Australia pada abad 18 melalui nelayan Makassar ke Arnhem Land, itu kontak awalnya. Lalu pas abad ke-19 pekerja muslim dari Afghanistan. Lalu yang pas abad ke-20 melalui migrasi Lebanon dan Turki. Nah, negara yang ada komunitas muslim di Amerika itu Australia, khususnya di Sydney dan Melbourne, lalu Selandia Baru, Fiji, dan juga Papua Nugini. Nah, jadi
Kesimpulannya, penyebaran Islam bukan hanya tentang penaklukan, tetapi juga perdagangan, ilmu pengetahuan, dakwah, dan migrasi. Setiap benua punya jalur sejarahnya sendiri, tetapi semuanya terhubung oleh peradaban Islam yang dinamis dari Arabia sampai ke dunia modern. Nah, itu dia perjalanan sejarah penyebaran Islam dari awal Jazirah Arab sampai menyebar ke 5 benua. Nah, cukup sekian video dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.